Selamat hari Minggu, berjumpa lagi dengan Miss di ibadah online sekolah minggu kita. Anak-anak, apakah sudah mempersiapkan dirinya? Luar biasa sekali. Yuk sebelum kita memulai, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kami. Meskipun melalui online Tuhan, tapi kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak, Miss mau ajak anak menyanyikan lagu yang mengatakan biarpun gunung-gunung beranjak. Dengan penuh sukacita, Miss undang bangkit berdiri. Kita sudah melihat kasih Tuhan dalam hidup kita kan? Dia sudah merawat kita, memelihara kita hingga hari Minggu ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Dan sebentar lagi Miss mau ajak anak-anak mendengarkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita angkat satu pujian ini ya, yang mengatakan I love you Jesus. Yuk musik. Jesus,
Selamat pagi semuanya, apa kabarnya? Nah, sekarang kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, sikap berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Miss Susi akan berdoa dari sini. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, ajari kami Tuhan untuk mengenal, mengetahui dan melakukannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Nah, selamat pagi, kembali lagi Miss Susi sambut ya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Di sini Miss Susi mau tanya, siapa sih anak-anak yang pernah atau ada rasa takut? Nah, contohnya takut dengan hantu atau takut dengan apa ya? Hujan yang deras disertai angin dan petir. Atau takut karena mati lampu di saat malam hari. Pasti gelap kan? Nah, Miss Susi juga pernah merasakan takut seperti itu. Takut kalau ketakutan Miss Susi itu cuacanya itu gelap. Angin kencang, hujan deras disertai petir. Duar, seperti itu. Miss Susi pasti takut. Miss Susi pasti akan lari ke kamar musik. Setelah lari itu, Miss Susi akan berlindung di balik selimut. Nah, kalau juga tidak mempan dengan cara seperti itu, Miss Susi akan pergi ke kamarnya teman Miss Susi. Miss Susi akan di situ bersama dengan teman-teman Miss Susi. Itulah cara ketakutan Miss Susi. Nah, tahukah anak-anak, di dalam Alkitab juga ada berkisah tentang di mana mereka merasakan ketakutan yang sangat besar. Dan di tengah-tengah mereka itu ada seorang yang akan kita bahas hari ini. Nah, apa ya ketakutan mereka? Sebelum kita untuk mengetahui ketakutan mereka itu, kita buka Alkitab kita dulu ya. Dari Kisah Para Rasul 27 ayat 1 sampai 44. Nah, karena ayatnya terlalu panjang, Miss Susi akan membaca dari Kisah Para Rasul 27 ayat 14 dan 15. Anak-anak di rumah buka Alkitab masing-masing ya. Miss Susi akan baca dari sini. Kapal terkandas, tetapi tidak beberapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Nah, anak-anak, di sini ada kisah seorang Bapak Paulus. Ia seorang napi. Napi tahu seorang tahanan yang akan ditahan di penjara itu adalah napi. Napi sama dengan Pak Paulus pergi ke Italia atau ke Roma bersama dengan Bapak Julius atau seorang perwira. Mereka pergi dari kota satu ke kota-kota yang lain. Dari kota Clia, dari kota Pamfilia, mereka pergi ke kota-kota untuk menuju ke Roma. Sesampainya itu Pak perwira tadi melihat ada sebuah kapal yang akan menuju ke tempat tujuan mereka. Nah, Bapak perwira tadi ini menyuruh mereka itu untuk pindah dari kapal yang mereka naiki sekarang ke kapal yang mereka jumpai setelah mereka lihat ada kapal yang besar untuk menuju ke tempat mereka itu. Mereka pindah membawa semua barang-barang yang ada di kapal yang mereka naiki untuk ke tempat yang mereka jumpai kapal yang terbaru. Tahukah anak-anak, selama perjalanan itu mereka dihantam sama ombak yang begitu kencang. Sehingga mereka itu terombang-ambing ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Dan mereka semua itu ketakutan. Sehingga Bapak Paulus pun berkata seperti ini, banyak waktu yang terbuang bagi kita untuk melanjutkan perjalanan. Perjalanan kita lalu itu sangat berbahaya, bahkan untuk nyawa kita sendiri. Bapak Paulus itu menyuruh supaya kapalnya itu berhenti. Namun perwira tadi hanya bisa mendengar apakah perwira tadi mau berhenti apa tidak ya. Perwira tadi itu bertanya kepada seorang nahkoda atau jurumudi yang ada di kapal yang mereka naiki.
Bertanya perwira ini, apakah harus berhenti seperti yang diwijangkan oleh Pak Paulus? Nah, perwira itu pun berkata seperti ini. Pelabuhan ini tidak layak untuk kita tinggali pada musim dingin seperti ini. Bahwa kapal itu tidak boleh berhenti di pelabuhan itu. Nah, semua orang-orang yang dalam kapal itu pun setuju dengan apa yang disampaikan oleh nahkoda itu. Mereka pergi melewati ombak yang sangat kencang, jalan terus. Dalam perjalanan mereka pun dihadapi dengan angin yang tenang sekali. Tadi kan mereka dihadapkan dengan angin yang sangat kencang. Nah, sekarang mereka dihadapkan dengan angin yang tenang sekali. Dan anak buah kapal yang ada di dalam kapal itu merasa kalau mereka itu sudah mau sampai ke pulau yang mereka tuju. Ternyata mereka mencoba menjatuhkan jangkar ke dalam laut dan melihat apakah betul sudah sampai ke daratan atau belum. Ternyata tidak. Angin yang tadinya tenang berubah menjadi angin yang sangat kencang. Duar. Nah, semua isi kapal itu dihempaskan. Semua terhantam oleh ombak yang kencang itu. Dan selama 3 hari mereka terombang-ambing ke kiri, ke kanan, sangat kencang angin yang mereka lihat sehingga tahu cuacanya itu gelap sekali. Mau matahari, bintang dan bulan itu tidak ada nampak. Karena apa? Karena awannya itu gelap sekali. Dan anginnya kencang kali, semua kapal-kapal itu terhempas. Hingga membuat kapal yang ada di situ tuh terbang kiri ke kanan. Dan tahu anak-anak, Bapak Paulus melihat keadaan seperti itu pun terasa, kenapa seperti ini? Dan perwira tadi mengusulkan semua barang-barang ada di kapal itu dibuang semua ke laut. Yang kapal-kapal kecil itu dibuang, skoci-skocinya dibuang supaya kapalnya itu yang besar itu semakin tidak berat seperti itu. Dan tahu Bapak Paulus pun marah dengan apa yang terjadi. Pak Paulus berkata seperti ini, seandainya semua mengikuti apa yang kukatakan, yang kemarin kamu dan semua kita sini tidak akan terombang-ambing seperti ini. Pasti kita tidak akan berpuasa, kita tidak akan takut. Dan Pak Paulus pun berkata seperti ini, bahwa tadi malam seorang malaikat datang berkata, kalau hanya kapal saja yang akan rusak, orang-orang di dalam kapal itu tidak akan mati seperti itu ya. Lalu si Bapak malaikat ini pun berkata, jangan takut, semua orang-orang dalam kapal ini akan selamat. Hanya kamu harus percaya akan penyertaanku. Hanya kita selalu bersabar dan percaya akan pernyataan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab itu, tabahkanlah hatimu karena kamu percaya akan Allah bahwa semua akan terjadi seperti yang dinyatakan oleh Tuhan kita. Kita harus segera mendamparkan kapal ini agar semua orang-orang dalam kapal ini selamat. Berselangnya waktu sampai 14 hari mereka terombang-ambing oleh angin yang sangat kencang. Wah, kiri kanan. Orang-orang di dalam situ merasa ketakutan. Dan banyak benda-benda yang masih ada di dalam kapal itu semuanya harus dibuang. Ada 4 cangkar yang harus dibuang dan juga ada sekoci-sekoci yang harus juga semuanya dibuang. Karena rasa takut dari anak buah kapal yang ada di dalam kapal itu, orang-orang yang ada di kapal itu, sekoci-sekoci yang tadi dibuang, mereka naik di dalam sekoci itu dan turun melarikan diri
dari sang perwira itu. Lalu Pak Paulus hanya bisa bilang seperti ini. Jika mereka tetap tinggal di sini, kamu tidak akan selamat. Pak Paulus berkata seperti itu kepada perwira itu. Lalu karena melihat keadaan seperti ini, Pak Paulus pun menyarankan mereka untuk memakan semua makanan yang ada di kapal itu. Kenapa? Karena sudah 14 hari mereka itu lapar, mereka berpuasa, mereka takut, dan mereka itu terombang-ambing oleh angin dan badai yang begitu kuat. Dan Pak Paulus berkata seperti ini, kita lebih mengutamakan kesehatan dan penyertaan Tuhan. Lalu Bapak Paulus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah bahwa kita semua dalam penyertaan Tuhan. Ada berapa orang sih di dalam kapal itu? Ada 276 orang di dalam kapal yang harus Pak Paulus itu menyabarkan mereka, dan kita harus percaya dengan penyertaan yang Tuhan berikan. Semua orang-orang dalam kapal itu memakan yang ada makanan yang ada di dalam kapal. Mereka memakan sampai mereka puas. Setelah itu masih ada sisa-sisanya, semuanya dibuang ke dalam laut. Supaya apa? Agar kapalnya itu semakin ringan dan mereka itu bisa dengan tenang ada di situ. Oke. Nah, hingga siang tiba mereka melihat ada pulau dan ada daratan yang mereka itu tidak kenal. Apa sih daratan itu gitu? Ada daratan apa? Kenapa mereka nggak bisa kenal itu daratan? Semua melihat, ya ada daratan. Mereka sengaja membuangkan batu duga untuk melihat, oh ternyata daratannya itu sudah mau nyampai. Lalu prajurit-prajurit tadi menyarankan seperti ini, semua tahanan-tahanan di dalam sini itu harus kita bunuh supaya mereka itu tidak lari. Lalu perwira tadi berpikir, sudah 14 hari mereka itu melewati badai yang begitu dahsyat, dengan penyertaan Tuhan dan kesabaran dari Pak Paulus, sehingga perwira tadi pun mengusulkan seperti ini. Bagi yang bisa berenang, dapat berenang sampai menuju ke daratan yang mereka jumpai. Nah, saat kapal lagi jalan, tanpa sengaja mereka menabrak sebuah duar. Kapal itu pun hancur, mereka terkeping-keping dan mereka berenang sampai ke tujuan mereka, ke daratan yang mereka tujui. Nah, di sini mereka datang sampai dengan selamat. Inilah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan perwira itu pun mulai melihat bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan mereka melewati perjalanan mereka yang begitu berat. Dari cerita ini kita melihat bahwa Paulus itu sangat kuat imannya. Paulus itu percaya akan penyertaan Tuhan. Paulus juga menyertai setiap orang-orang itu, memberikan kesabaran. Itu bukan suatu hal yang mudah, mereka sabar menunggu penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu kita selalu fokus kepada Tuhan, kehadiran Tuhan, kuasa dan kasih pemeliharaan Tuhan. Di saat cuaca yang dahsyat mereka tetap tenang dan bersabar. Itu karena imannya dari Pak Paulus tadi. Karena keteguhan hati Paulus juga berinisiatif, kasih pemeliharaan Tuhan jauh lebih kuat dari cuaca yang mereka hadapi. Dengan cara itu kegigihan Julius untuk percaya kepada Pak Paulus juga. Padahal para prajurit tadi mau membunuh semua tahanan-tahanan yang mereka ada di dalam kapal itu supaya mereka tidak berenang dan melarikan diri. Namun perwira tadi mengusulkan supaya mereka selamat. Nah, anak-anak, dari kisah ini Miss Susi mau cerita penyertaan apa sih yang Tuhan berikan dalam Miss Susi. Nah, nanti anak-anak juga bisa mau melihat penyertaan Tuhan itu dalam kehidupan anak-anak itu apa aja. Kalau Miss Susi, dulu Miss Susi ada cerita ya. Miss Susi mau pulang nih dari Dumai ke Selat Panjang.
Penyertaan Tuhan Yesus dalam kehidupan Miss Susi itu luar biasa. Kenapa? Miss Susi mau cerita. Dari Dumai Miss Susi naik kapal, lalu di pertengahan jalan baling-baling kapal itu ternyata sangkut dengan jaring dari si nelayan. Nah, jaringnya itu melilit ke baling-baling kipas angin yang ada di kapal. Sehingga kapal tersebut gak bisa jalan, hanya bisa ombang-ambing juga seperti yang dirasakan Pak Paulus. Nah, Miss Susi juga merasakan ombang-ambing yang begitu luar biasa. Ada banyak orang juga di dalam kapal yang mungkin tujuannya sama dengan Miss Susi, menuju ke Selat Panjang atau ke Dumai atau ke Batam, ke Karimun ataupun ke Bengkalis. Mereka semua ketakutan. Miss Susi juga ketakutan melihat gimana ya nantinya gitu. Apakah kapalnya tenggelam dan mungkin Miss Susi nggak ditemui seperti itu. Lalu banyak orang-orang di dalam kapal itu berdoa. Miss Susi juga berdoa supaya Miss Susi diselamatkan berserta orang-orang di dalam kapal itu. Miss Susi berdoa dan ada satu ayat firman Tuhan yang membuat Miss Susi itu semakin kuat. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Artinya Tuhan kita akan berserta dengan kita dengan apapun yang kita alami. Dalam keadaan sulit ataupun keadaan yang mungkin gak kita harapkan, tapi Tuhan ada di samping kita. Yesus tahu apa yang menjadi ketakutan kita atau ketakutan yang akan datang tanpa kita harus mengucapkan apa yang kita takutkan sama Tuhan. Di sini Tuhan menyarankan supaya kita menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan dan kita percaya kita itu tidak sendiri. Ada Tuhan Yesus yang menjaga kita dalam perlindungan dan senantiasa melindungi apa yang kita lakukan. Nah, ini sekian dari Miss Susi. Nah, ada ayat hafalan yang akan kita baca, yaitu semua buka Alkitab kita yang diambil dalam Mazmur pasal 46 ayat 2. Mazmur pasal 46 ayat 2. Allah bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekali lagi Miss Susi baca, Allah bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekian firman Tuhan, kita berdoa. Yuk sikap berdoa, Miss Susi akan berdoa dari sini. Bapa kami surgawi, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini kami dapat belajar. Penyertaan-Mu yang senantiasa menjaga dan melindungi kami. Kami tahu Bapa, kami tidak sendiri, kami ada bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Nah, sekian ibadah kita hari ini. Untuk ibadah minggu depan, tetap stay tune ya. Jangan kemana-mana. Oke, terima kasih.